Ya, terlebih dahulu saya akan mengabsen ya dari kelas 4. Alvito Dianova, Adin Deska, Apriliana B, Artika Tari, Bagus Lintang, Dina Fitria, Emilia Putri, Ani Patu, Evi Atika, Radin Sandira, Yudhita Purmunima, Kiki Retno mana? Desi, Clara Aurelia, Umar Agam, Wahyu Nandita. Ya, sudah ya. Jadi untuk absensi sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kelompoknya siapa? Silakan ditunjukkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang kerajaan Singosari. Pertama-tama, marilah kita perkenalkan dulu. Saya Dinar. Saya Fitria. Saya Talita Kisana. Saya Rasha Ramadhani. Yang pertama yaitu Kerajaan Singosari. Singosari merupakan kerajaan yang memiliki usia paling singkat jika dibandingkan dengan kerajaan di Buddha lainnya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1222 sejak Ken Arok menyerang Kediri dan berakhir pada tahun 1292. Ia berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dengan bantuan para Brahmana. Kesenian khususnya seni patung berkembang maju pada masa Singosari. Banyak arca atau patung berukuran raksasa. Selain patung Brahmala yang berukuran 40 ton, ada juga patung perwujudan Kertanegara yang lebih dikenal dengan sebutan Jogodolok. Singosari tidak banyak meninggalkan candi, namun ada sejumlah candi sebagai pertanda kerajaan Singosari, seperti Candi Kidal, Candi Jago, Candi Jawi, dan Candi Singosari. Kerajaan Singosari ini terletak di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan, Jawa Timur. Yang kedua adalah sumber sejarah. Yang pertama kitab sastra, yang kedua luar negeri, 3 prasasti dan 4 situs sejarah. Sumber sejarah berupa kitab sastra kedua yaitu kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau disebut juga atau Nira Ken Arok. Isinya menceritakan riwayat Ken Arok dan Lalitomo menjadi raja dan urutan raja-raja yang memerintah di Singosari. Kitab Negara Peta Agama. Kitab Negara Peta Agama ditulis oleh Sultan Abdul beberapa jenis menyedak sedangkan filsafat Enggal di Keraton Majapahit. Perjalanan suci hal yang buruk terdapat kejadian leluhurnya antara lain ke Singosari. Yang kedua sumber sejarah.
Ayo Mbak, tanya oh, Mbak. Singasari memiliki usia yang paling singkat. Terima kasih, mohon dijawab. Dan perebutan kekuasaan antara keturunan Tunggul Amptung dan Aom. Saya berbicara dengan nomor absen 8. Saya ingin menanyakan mengenai dari nomor 7 mengenai akhir dari kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari hancur atau runtuh karena ada yang memberontakan dari Arab ya, dari dalam. Ya, Pak Ganes. Ya. Saya ingin menanyakan mengapa terdapat motivasi untuk menghancurkan atau meruntuhkan kerajaan Singosari dari Arab tersebut, atau ya siapapun yang meruntuhkan kerajaan Singosari dan memiliki tujuan untuk menyatukan tujuan pertanyaan. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singosari adalah serangan dari bangsa Mongol pada 1280 dan 1281 di bawah Kublai Khan. Gimana? Sudah? Ada lagi? Ya, satu kali lagi pertanyaan. Saya dari Pak Praseno, absen 1 dari kelompok 5. Apa pengaruh bagi masyarakat itu sendiri ketika kerajaan Singosari ini awal berdiri dan ketika hancur? Apa pengaruhnya bagi masyarakat sekitar kerajaan ini? Bagaimana jawabannya? Ya. Sudah oke, sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, mungkin dari kelompok ini bisa diakhiri, nanti dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Sebelum diakhiri dengan kelompok ini, sudah ada beberapa evaluasi. Ya, meskipun dari kelompok ini anggotanya kurang dari 1, ya, tapi tetap semangat, ya, untuk menyampaikan daripada materinya. Kemudian kekompakan juga bisa dilihat, ya. Kemudian juga di dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain juga berusaha untuk mencari jawaban. Dan akhirnya jawaban tersebut bisa puas, ya, dari penanya dari kelompok-kelompok tadi. Jadi kalau sudah, sebelum diakhiri, beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Ya, menurut sebelum saya menutup nanti kita sebentar ya. Ya. Ya, sebenarnya tadi kalau saya melihat di sini, ya, banyak gambar-gambarnya yang dicantumkan tadi di dalam laporan tidak ada. Ini ya, jadi saya meminta apa yang kalian laporkan sesuai yang sudah dimasukkan di dalam buku. Ya, sudah. Sekarang silakan untuk yang kelompok berikutnya. Izin bertanya. Terima kasih sudah. Saya sudah menyiapkan dari pembelajaran sejarah
apa sih manfaat yang harus kalian ambil dari belajar sejarah? Satu atau Masnya apa manfaat mas ambil dari jadi dari saya sendiri, saya rasa saya bisa mengambil banyak manfaat untuk sesimpel tidak mengulangi apa yang terjadi di video setelah terjadi ya di masa lalu. Itu manfaat yang paling saya bisa ambil dari pertemuan. Saya sendiri ada juga yang dari teman saya sendiri itu juga termasuk dari manfaat saya sendiri. Juga ada ini kan pembelajaran sejarah, jadi saya bisa tahu mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terutama di kerajaan-kerajaan Hindia dan lain sebagainya. Sekali jawabannya. Untuk yang kedua, bagaimana menurut kalian tentang belajar sejarah yang menyenangkan? Kalau dari saya memiliki beberapa kriteria pembelajaran sejarah yang saya rasa menyenangkan. Cara termudah dan menggunakan visual itu saya rasa perlu lebih di zaman sekarang yang teknologi. Jadi penggunaan visual dalam pembelajaran sejarah bisa membuat pembelajaran sejarah itu sangat menarik. Saya juga sering menonton beberapa channel YouTube sejarah seperti Instant History, dan bisa lihat sendiri itu channel sejarah dengan animasi, khususnya ada Jerman. Jadi saya rasa animasi itu sangat penting. Ya. Untuk Saya sendiri, saya juga tipe anak yang belajar dari gambar. Jadi saya tertarik dengan yang berupa animasi, gambar, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi kan apalagi sekarang kan orang-orang kan juga sering lihat video pendek, animasi, jadi terbiasa melihat gambar yang mana gambar itu mempermudah kita untuk mengambil ilmunya. Jadi di generasi sekarang itu lebih mudah untuk dari visualnya. terima kasih. Jadi untuk pembelajaran sejarah itu membutuhkan audio atau visual. Saya bisa bilang visual untuk menggambarkan bagaimana keadaan di sejarah dijelaskan, kemudian mungkin audio kita bisa pakai narasi saja. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Masih ada. Terima kasih sudah diizinkan. Saya izin bertanya mengenai kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yang paling ya prinsip jaga ini kan apa istilahnya itu Pak, hanya itu keadaan lingkungan sekitar kita dan apa yang kita tidak semata-mata itu ini harus ini gitu ya. Jadi ini misalnya dari kreatifan anak-anak, lingkungan anak-anak ya kan sesuai dengan kita, nama kan merdeka, jadi kan tidak harus kan tidak harus ada apa ya, Kapan sih seorang guru itu harus menyiapkan RPP karena belajar kan harus ada. Ya, karena kan sebelum kita belajar seharusnya Harusnya ya apa